Untuk kadar ekonomi gue ngerasa ini udah kacau sih. Gue udah nggak sampai nggak punya apa-apa lagi, malah utang di mana-mana. Malah gue suka ngambilin duit dagangan orang tua gue. Jujur aja bang, gue sekarang udah pisah sama istri tuh udah hampir 3 tahun dari anak gue lahir sampai sekarang. Gue udah nggak serumah, cuman belum cerai. Gara-gara lu main judi online? Gue baru sadar sekarang sih, kalau gue pikir-pikir penyebab utamanya tuh ini karena gue berjudi. Kalau di slot, gue sadarnya untung cepet saat gue ngerasa kok gue gila ya, gue judi nih udah lama loh, tapi nggak pernah nih gue sampai nggak tidur 2 hari 2 malam gitu main judi dong. Iya. Brengsek. Akhirnya gue sadar, dan slot itu yang bikin gue akhirnya sekarang punya utang di mana-mana. Main A di sini gua nggak masih karena kita selalu sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Oke teman-teman, video kali ini gue mau ngobrol sama narasumber gue. Kita mau ngobrolin gimana sih proses perjalanannya dia di judi online sampai dengan membuat kehidupannya dia itu jadi hancur gitu. Dengan bro ya. Iya. Oke, sip bro. Tinggal di mana? Di veteran bang. Veteran. Iya. Udah berkeluarga? Udah bang. Udah punya anak? Udah. Usia berapa anak? 3 tahun bang. 3 tahun. Cewek atau cowok? Cewek. Oke, siap-siap. Perjalanan di judi online gimana? Jadi tuh awalnya dari 2010 tuh gue mulai tuh, kalau dulu kan belum ada judi online bang ya. Masih kita ke rumah BD-nya langsung, terus BD-nya ntar ngirimin SMS gitu, ngeblas SMS gitu. Ya awalnya di situ gue main tuh berdua sama teman gue, kenal sama bandarnya juga, main. Ternyata di lingkungan gue tuh baik yang tertarik lah. Ya, gue ikutan dong, gue mau main dong gitu. Ya udah masang aja di gue gitu. Ternyata nominalnya lumayan bang, anak-anak ini. Akhirnya gue berpikir sama partner gue ini, ya udah kita mainin aja gitu. Kita tahan-tahanin punya mereka. Kalau kita nggak sanggup, kita buang ke si koh A lah kita sebut. Engkoh lah. Engkoh ini bandarnya? Ya, Okay. itu bos gue lah istilahnya Ya, gitu. siap. Ya udah akhirnya berangsur waktu. Lumayan tuh bang, gue main kayak gitu aja tuh seminggu tuh gue bisa dapet kayak 6 juta, 5 juta. Itu tahun berapa? 2010 bang. 2010. Iya, gue baru lulus SMA, baru masuk kuliah. Duit segitu kan lumayan banget bang, buat Iya, ini bang. gede banget itu. Iya, paling kadang tuh kayak seminggu tuh menang 1 juta aja tuh itu hitungannya tuh kita kalah kalau bahasa gue sama si bos gue gitu. Wah lagi kalah nih, cuma dapat receh gitu. Paling kalau minus pun 1.000, 1 juta, 2 juta. Itu pun dalam sebulan paling 1 minggu ada tuh yang bandar tekor, tapi paling 1 juta 2 juta bang. Selebihnya seminggu tuh 7 juta, 6 juta, 5 juta. Wah enak banget bang pokoknya bang dulu mah. Oke. Kayak gitu. Terus berangsur waktu, namanya main kayak gitu ya bang ya. Jadi teman-teman gue ini banyak yang akhirnya udah banyak yang kalah. Akhirnya mereka masih main terus, kalah terus, pembayarannya tersendat bang. Oke. Gitu. Jadi ada yang kalah nggak bayar segala macam. Gue kan tanggung jawab sama si engkoh ini kan, nggak enak gitu kan. Ya udah akhirnya gue waktu itu gue sama teman gue bilang, gue udah capek lah kayak gini, gue bilang gitu. Ke anak-anak juga, soalnya kan itu playernya kan teman-teman kita juga bang, lingkungan juga lingkungan juga. Mau nagih-nagih kayak gini juga mau nagih gimana? Masa mau ke rumahnya dia bilang ke orang tuanya anak ibu kalah judi. Akhirnya udahlah bos, kalau lo mau lanjut nahan-nahanin player lo aja, gue mah mau jadi player aja sekarang, gak mau jadi bandar lagi gitu. Ya udah kata dia. Ya udah akhirnya gue pecah kongsi lah nih sama teman gue. Dia komunikasi sama si engkoh ini sendiri, gue komunikasi sendiri gitu. Gitu. Jadi ya udah berangsur ya waktu gue main jadi player lah. Itu main apa sih? Bola bang. Bola. Waktu dulu tuh masih bola tuh. Zaman dulu rata-rata mainnya di bola semua ya? Di bola, karena dulu di dunia gue ya, dulu kan belum ada slot box segala macam. Bola sih yang paling laku. Dan gue emang hobi bola kan, suka nonton bola juga. Jadi emang gue gila banget sih. Gila banget, setiap pertandingan gue tonton. Kalau gue nggak naruh tuh
ngapain gue tonton bola? Gak ada isinya. Iya. Gitu. Jadi start di 2010 itu berarti ya? 2000 kelas 3 S, dari 2009 tuh gue masih kayak taruhan cuman perorangan gitu. Cuman 2010 baru tuh gue nyelam ke dunia fur-furan segala macem. Kenal sama si Engkoh ini, kenal sama bandar-bandar lah. Oke. Di daerah sana gitu. Itu berarti lu sambil kuliah itu? Setelah lulus SMA itu? Sambil kuliah. Oke. Kuliahnya selesai? Enggak, Bang. Waduh, sayang banget. Udah. Kuliah di mana? Di salah satu kampus swasta lah, Bang. Oke. Ya. Kuliah sampai semester berapa? Sampai semester 14, Bang. Terakhir sebelum DO. Waduh, lagi skripsi dong? Lagi skripsi. Waduh. Kenapa lu nggak ngelanjutin? Pertama gue karena waktu itu gue udah cuti. Jadi pas cuti, jadi kan gue ketinggalan tuh ya, Bang ya. Jadi teman-teman gue udah pada lulus, gue tinggal sendirian nih gitu. Salah satu penyebabnya itu, dan yang kedua emang gimana ya, gue penjudi banget deh. Udah dapat duit enak gitu. Iya, ya gue nggak ada oke. duit, gue tinggal pasang tim, menang ya menang, kalah tinggal gue pasang lagi gitu. Iya, oke. Siap. Terus lanjutin dari tadi yang lu akhirnya pecah kongsi sampai dengan lu masuk ke slotnya itu gimana? Pecah kongsi tuh udah dari 2010. Pokoknya gue udah nggak, pokoknya semenjak judi online itu udah mulai masuk, udah jadi gue buka akun sendiri aja gitu. Kalau dulu kan harus pakai akunnya dia tuh. Iya. Gitu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi sih kayak gitu-gitu, udah nggak laku juga. Orang kan tinggal bikin akun aja gampang sekarang. Iya, oke. Udah main, gue sama partner gue pun sekarang udah nggak tahu dia main lagi apa enggak segala macem. Cuman waktu kemarin sih kayak setahun yang lalu gitu masih suka komunikasi, paling sekedar gini aja. Bos, malam ini feeling apa nih? MU Liverpool misalkan kayak gitu, masih kayak gitu-gitu aja gitu. Ya udah gue main bola segala macem. Jadi player aja gue. Jadi player berarti lama ya? Lama, Bang. Lama dari 2010, Bang. Iya. Dari gue lepas jadi BD tuh 2013 tuh. Udah gue jadi player, gue udah nggak pusing lah gue nagih-nagih orang kan kalau kalah. Udah gue jadi player aja. Terus si Engkoh ini juga akhirnya tobat nih. Tobat. jadi mualaf apa terakhir gue denger tuh. Jadi mualaf, sekarang udah almarhum, Bang. Oke. Udah almarhum si Engkoh ini. Iya. Gitu. Lu terakhir lu jadi player di judi bola itu kapan? 3 bulan yang lalu gue masih main sih. Oke. Lu selama jadi player di judi bola itu nih, fokus gitu lu di judi bola itu. Kerjaan lu apa? Ada, gue sempat kerja di Coca-Cola dulu, sempat jadi marketing di Toyota, terus kerja di PH juga, callingan lah, manggil-manggilan kru segala macam. Banyak lah, ada aja, Bang, rezeki mah ada aja ya. Cuman habis semua di situ. Makanya gue mikir sebenarnya nih duit gue tuh lumayan loh. Setelah gue hitung-hitung ya, rezeki itu Tuhan kasih terus. Cuman ya gue mainin terus aja karena gue emang hobi banget bola sih, Bang, gue. Hobi banget gue bola. Oke. Dari judi bola lari kemana nih? Lari ke slot tuh. Oke. Slot mulai dari kapan? Gak lama sih, Bang, gue. Slot baru awal tahun ini gue main. Awal tahun baru ini banget ya? Iya, mungkin ini kayak, cuman kalau nggak ada si slot ini pun mungkin ini trigger gue untuk berhenti di semuanya, Bang. Kalau misalkan gue nggak jabur di slot, mungkin sampai sekarang gue masih main tuh di bola. Gak bakal berhenti gue di bola tuh. Akhirnya karena di slot ini gue main, karena kan bola kan banyak jedanya, Bang. Banyak jedanya. Kayak misalkan nih pertandingan ngeselin tuh, misalkan tim A lawan tim B, furannya lek-lekan. Seri, Bang, pertandingannya, Bang. Kita nggak menang nggak kalah gitu. Gue udah begadang gue, nggak dapet duit gitu. Akhirnya ngelempar main slot. Kalau misalkan kita taunya bola doang kan, ya udah, Kak seri, ya udah tinggal tidur aja udah. Iya. Cuman karena gua waktu itu kena slot, gua hajar di slot, kalah. Oke. Terus kan kalau slot kan lo kalah, ya lo mau tambah kapan pun bisa aja. Akhirnya gua depo lagi, kalah lagi. Akhirnya gua begadang tuh sampai gak tidur seharian, kerjaan hancur dah, berantakan segala macem. Ya udah, akhirnya sampai kemarin triggernya gua sampai gadein motor, gadein handphone. Itu keluarga lu tahu nggak lu main judi? Gue baru jujur sama mereka belakangan ini sih.
Oh. Karena selama ini mereka emang selalu mempertanyakan, kamu kerja dari pagi sampai malam kok nggak pernah punya uang? Itu istri yang nanya. Nggak, mama. Oke, mama nanya kayak gitu. Mama. Oke, terus? Akhirnya jujur ya, iya mah, abi main judi online, saya bilang gitu. Keluarga lu nih, istri lu gimana? Tahu apa enggak tuh? Gue baru jujur juga kemarin sama dia. Oh, ke istri. Gimana respon dia? Ya pantas aja lu gitu doang sih dia ngomongin. Dia juga mungkin gak ngerti ya soal kayak gitu-gituan. Gue juga emang gak mau, sebenarnya gak mau masukin, maksudnya masalah gue lah, keluarga jangan sampai ada yang tahu gitu. Cuman kan sekarang ini gue mau nggak mau, mungkin kalau gue jujur gitu, gue jadi bisa lebih pelong. Akhirnya mereka pun tahu gitu apa yang selama ini gue lakukan gitu. Soalnya dulu juga gue tuh dulu waktu 2000 dari SMA sampai dulu gue pernah pacaran 10 tahun bang sama perempuan nih, bukan sama yang gue nikah sekarang. Akhirnya pisah pun ya gara-gara gue ketahuan tuh sama dia. Gue jadi ngebede segala macam karena dia waktu itu kerja di salah satu bank yang banknya gue pakai. Jadi dia lihat mutasi rekening gue. Ini apa-apaan nih kok ngirim-ngirim kata dia gini. Ya gue alasan ketahuan sama dia. Udah pergi dia. Tadi mau nikah tuh tadi. Oh iya. Terus 10 tahun gitu pacaran sama dia. Iya. Udah di situ masih nggak taubat juga gue. Masih hajar terus aja. Namanya bola kan main terus. Nggak ada yang tahu sih, nggak ada yang tahu sama sekali kalau keluarga atau pacar atau istri gue yang sekarang nih baru tahu sekarang. Ya gue baru jujur semuanya sekarang sih. Biar gue, jadi kalau gue mau main lagi tuh gue biar ada rasa malu gitu bang. Udah ada rasa malu lah gitu. Yang lu rasain dampak-dampak negatif gitu dari perbuatan lu ya, dari lu main judi online tuh apa yang menurut lu tuh nih gua hancur banget nih gitu. Tuh apa aja? Rumah tangga bang. Udah pasti itu. Udah pasti rumah tangga. Hubungan kita sama teman-teman pun udah males bang. Maunya judi aja tiap hari. Kayak kadang kan teman-teman kan kalau ayo ngumpul yuk. Kadang kan kita ngomongin mau bisnis apa nih, mau bikin proyekan apa nih. Gue tuh udah nggak mau gue gitu. Judi aja gue nungguin bola gitu. Gue baru ngerasain sih. Akhirnya dulu tuh gue kan orang yang selalu ngetawain orang main slot gitu ya. Lu goblok banget main slot, ngapain sih? Ya namanya anak-anak baru gue bilang gitu. Gue mah bola aja lah, gue bola aja. Akhirnya gue kena. Ternyata iya, gila bisa dari subuh tuh sampai subuh lagi kali. Gak berhenti tuh. Iya. Depo terus aji. Ternyata yang selama ini gue ketawain tuh ya rasanya begini gitu. Iya. Kenapa mereka nggak bisa berhenti? Kan dulu kan kita selalu ngatain orang, ini orang gila nih nggak berhenti nih. Ternyata tuh rasanya kayak gini. Iya benar. Kena gue. Tapi gue nggak berlangsung lama. Akhirnya gue udah kehilangan semua. Mungkin gue nggak separah orang-orang lain ya sampai kehilangan rumah segala macam. Cuman untuk kadar ekonomi gue ngerasa ini udah kacau sih. Gue udah nggak sampai nggak punya apa-apa lagi, malah utang di mana-mana, malah gue suka ngambilin duit dagangan orang tua gue. Ini gila nih. Udahlah gue terima aja sekarang nih, walaupun gue nggak tahu nih gue mau bayar utang-utang gue gimana. Yang penting udah gue nggak mau judi lagi. Pengen gue dimaki-maki kayak sama debt collector apa gimana. Gue hajar aja, gue terima aja deh udah. Dampak ke keluarga ya, ke rumah tangga lu nih, hubungan lu sama istri segala macam itu gimana? Jujur aja bang, gue sekarang udah pisah sama istri tuh udah hampir 3 tahun dari anak gue lahir. Gue udah pisah sampai sekarang. Gue udah nggak serumah, cuman belum cerai. Oke. Gitu. Itu gara-gara lu main judi online? Kalau gue baru sadar sekarang sih, kalau gue pikir-pikir penyebab utamanya tuh ini judi. Karena gue berjudi. Itu penyebab utama. Jadi istri gue punya prasangka buruk ke gue, mikirnya kemana-mana gitu. Kayak, nih anak nggak punya uang mulu, mungkin kasih-kasih ke adik-adiknya mulu kali. Kan dia mikir kan dia udah punya istri, gue lagi hamil lagi. Dia mesti mendingin ke gue dong gitu. Karena dia tahu emang gue sayang banget sama adik-adik gue, sama ini gue. Padahal mah enggak bang, habis buat gitu doang. Habis buat
ngebet bola doang tuh. Waktu zaman sama dia gue belum main slot tuh. Waktu masih serumah sama dia ya, Iya. belum main slot gue. Habis buat gitu doang. Cuman kan gue ngeles aja gitu. Enggak, segala macam. Akhirnya gue tersinggung dengan kata-kata dia. Akhirnya gue cabut aja udah dari dia. Gue pulang ke rumah gue. Iya, itu malah adik-adik lu jadi tumbal itu ya, nggak salah apa-apa. Iya. Akhirnya dia sampai sekarang pun masih mikirnya, karena mungkin dia percaya banget ya sama gue ya. Dia masih mikirnya tuh, lu kan, dia ngomong kan mama lu masih punya adik-adik yang masih belum pada nikah. Mestinya tanggung jawabnya lempar ke sana dong, jangan ke lu kan udah keluarga. Mungkin dia mikirnya kayak gitu kali ya. Gitu akhirnya ya keluarga gue juga yang dipikir yang enggak gitu sama dia. Dan gue ngerasa tersinggung gitu digituin. Padahal mah habis buat judi aja gue. Iya. Duit akhirnya gue cuma bisa ngasih dia makan aja, nggak pernah ngasih dia. Padahal waktu pacaran kita jalan-jalan terus segala macam. Pas habis nikah nggak pernah gue ajak jalan-jalan segala macam. Pas-pasan banget deh. Cuma buat makan aja paling gue kasih buat dia gitu. Itu istri lu ya wajar-wajar aja menurut gue ya kalau dia berprasangka seperti itu ya. Ya mungkin yang ada di pikirannya dia karena dia tahu lu sayang sama adik-adik lu gitu kan. Jadi mungkin mikirnya gitu. Tapi yang kasihan ini kan keluarga lu yang nggak tahu apa-apa malah jadi tumbal pikiran negatif dari istri lu gitu. Istri lu nggak salah, keluarga lu juga nggak salah gitu. Makanya sebenarnya tuh pelakunya tuh gua gitu. Makanya bener bang, waktu itu gua nonton di podcast lu yang bilang, ingat penjudi itu bukan korban, pelaku mereka tuh. Kayak gua ini pelaku. Emang kalau misalkan gua nggak kena trigger sih bang, kalau nggak kena trigger gini sih, gua masih jadi, gua akuin sih gua gila banget sama judi tuh. Nonton bola tuh kalau udah masang tim kita yang kita pasang ngegolin tuh adrenalinnya gila sih. Itu tuh yang nggak bisa gua susah tuh dilepasin tuh. Banyak dari teman-teman yang bilang sih kayak gitu juga tuh. Ada juga kan di salah satu video gua dia sebelum masuk slot kayak lu juga tuh. Tapi dia lebih dulu. Kalau lu kan masuk ke slot baru setahun ini mungkin ya. Dia pas pandemi itu 2020-an dia baru masuk slot gitu. Sebelumnya dia di bola, kacau juga gitu. Gue tuh kasihan kalau ngeliat, kan penjudi slot nih rata-rata nih kalau yang gue perhatiin mereka tuh main tuh pas zaman Covid ya bang ya. Dan kadang-kadang tuh mereka tuh yang tadinya nggak hobi judi gitu. Iya. Yang mentalnya tuh masih yang kalah tuh udah ngedrop gitu. Tapi nggak bisa berhenti gitu. Kalau kita kan yang dari 2010 main kan udah terbiasa dengan kekalahan gitu. Nah gue ngebayangin tuh gue aja yang hobi banget judi kena slot kalah, gila bang, mental hancur bang. Apalagi mereka pantes aja, buset bang, teman gue udah pada gini bang. Gila, gue ngeliat yang pada gila itu, wah. Gimana tuh spesifiknya, pada gilanya gimana maksudnya? Gue dulu tuh waktu 2 tahun lalu lah, gue sempet buka warkop bang di rumah bang. Jadi ada 2 anak orang ini yang sering nongkrong di warkop gue bang. Yang satu padahal orang ganteng bang, suka main FTV gitu-gitu segala macam. Yang satu emang tadinya jadi orang kaya, cuman mungkin gue nggak tahu ya, karena kelakuannya dia akhirnya pergi dari rumahnya, terus dia jadi tukang parkir lah deket Alfa rumah gue gitu. Tapi tadinya emang kata orang-orang situ dia orang kaya tuh. Nah kerjanya nih mereka berdua di warkop gue main slot mulu bang. Main slot mulu. Itu zamannya gue belum main slot tuh, gue ketawa-tawain aja kan. Goblok dia orang berdua. Gila di warkop gue bisa dari pagi ke pagi lagi main tuh berdua tuh. Apalagi yang gue sayangin tuh teman gue yang satu lagi nih yang ganteng yang udah suka main FTV segala macam, udah di PH, udah sering syuting lah segala macam. Hancur bang. Hancur tuh anak gue liat psikologisnya bang. Hancur. Tadinya dia ngekos dekat rumah gue, terakhir setahun lalu gue denger akhirnya dia pindah. Gue nggak tahu deh tuh. Cuman dalam pikiran gue sih udah tahu banget lah penjudi sih, apalagi masalahnya kalau nggak itu gitu. Ampun udah berantakan kayak gitu berantakan lah, kayak parkiran yang parkir di Alfa rame bang, tiap hari itu dia kayak megang cepet 200 gitu. Cuman kadang duitnya nggak tahu kemana, akhirnya ngutang di warkop gua, makan Indomie dia. Banyak yang tukang parkir itu. Kemarin juga video kemarin gua bilang kan, tukang parkir di Alfa dan teman-teman ya Indomaret dan teman-temannya itu banyak itu mereka yang sambil nunggu parkir sembari nunggu mobil motor datang itu mereka pada tangting pada main slot. Banyak, gue tahu. Gila bang,
Itu tukang sate Padang deket rumah gue. Tadinya gue nggak pernah ngeliat dia main lah. Gue langganan sama dia. Terus lama lah gue nggak beli di dia tuh. Akhirnya sebulan kemudian gue baru beli lagi ke dia. Wah gila, udah HP ditempel sambil ngipas udah gini-gini aja dia. wah gila dia orang. Wah gila nih sudah nih. Akhirnya gue beli sekali, 2 kali, 3 kali ke dia. Begitu terus bang, main terus sambil ngipas tuh. Seminggu kemudian udah ngilang bang gerobaknya, entah kemana itu orang. Udah kayak dagang lagi. Gara-gara itu gue yakin. Gara-gara itu gue yakin. Plan lu tuh gimana dengan keluarga lu ya? Keluarga lu dalam arti bukan keluarga besar lu, keluarga lu dengan istri gitu. Keluarga pribadi gue ya, rumah tangga gue. Rumah tangga lu gimana? Lu plan dengan rumah tangga lu yang tadi sempat pisah gitu tuh gimana? Gue sih baru tadi sih gue ngobrol sama dia gitu lewat WA gitu. Kasih kesempatan gue 2-3 bulan inilah buat ngelarin ini semua masalah gue, utang-utang gue gitu. Abis itu gue janji, ayo kita mulai dari awal lagi gitu. Udah nggak usah ngomongin kesalahan gue juga nggak bakal ngomongin kesalahan lu segala macem. Ayo kita sama-sama kita binalah rumah tangga kita senormalnya orang-orang lah gitu. Entah kita mau tinggal di mana, yang penting kita lepas deh dari orang tua gitu. Kan kayak rumah tangga kan bagusnya gitu ya. Kita bener-bener ini. Cuman dia nggak ada balasan sih gue ngomong kayak gitu. Cuman gue cuma bilang utang gue tuh ini harian gue ada segini, mingguan gue ada segini, bulanan gue ada segini. Kasih waktu gue 2-3 bulan ini. Buat itu kalau misalkan udah kelar, ayo kita ini semua kita jalanin rumah tangga kita. Tapi kalau lo nggak mau, ya udah gue juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Baik kita sama-sama lah kita kasih keputusan gitu. Daripada kayak gini juga nggak bagus, ngegantung gini. Apa-apaan orang nikah, lo di mana gue di mana coba. Lucu gitu. Lu berarti sadar ya selama ini problem-problem lu dengan rumah tangga lu itu nggak harmonis mungkin gitu. Lu sadar ya kalau itu memang efek dari lu main judi online gitu ya? Iya bang, kalau gue flashback lagi, ya nggak cuman rumah tangga bang, kerjaan, kuliah, ternyata tuh gue hancur semua tuh setelah gue flashback tuh dari itu bang. Kalau gue pikir-pikir lagi ya. Menurut lu saat itu tuh lu berpikir seperti apa sih sampai dengan ini gagal, ini hancur, apa segala macam tuh gimana sih? Kuliah dulu nih bang ya. Kalau kuliah tuh otomatis kalau dulu kita taruhan bola kan tuh jam 3, jam 2, jam 3 gitu. Akhirnya kan kita nungguin kalau besoknya ada kelas pagi kan, kalau menang semangat bang ke kuliah bang. Menang tuh. Menang gua. Kelar bola jam 4 subuh, nggak usah tidur tuh, langsung kelas pagi. Woi udah paling ganteng tuh di kampus tuh. Udah kerjaan naksir temen aja. Kalau kalah bang, udah tidur sampai malam. Akhirnya kelas gak masuk ya kan. Rada ketat kan waktu itu kampus gua, gak masuk, ketinggalan segala macem. Akhirnya harus ulang kan beberapa mata kuliah segala macam. Gua kejar lagi. Itu tuh. Kuliah kan kalau misalkan udah banyak yang ke pending mata kuliah, ngejarnya rada itu tuh bang, kita bang. Nah, setelah gue pikir-pikir lagi, flashback, ya gara-gara itu gue nontonin bola lah sampai pagi. Kalau enggak mah ya aman-aman aja gue, tinggal masuk kuliah. Kalau lagi kalah kan udah tuh, bad moodnya tuh bisa sampai 2 hari 3 hari tuh gue nggak mau masuk kuliah tuh. Gitu. Satu itu. Kerjaan juga, gue pas waktu gue kerja di Toyota tuh, ya jadi nggak fokus bang. Ya karena gue begadang mulu nontonin bola. Iya. Masuk kerja abis briefing, mestinya kita nyari customer kan dulu. Gue malah tidur, ngantuk, nggak target jadinya segala macam. Padahal kalau waktu itu gue jalanin sih, bagi gue jualan mobil tuh nggak susah sih. Kalau kita rajin ya. Kalau nggak ada terbentur dengan kelakuan lo yang nggak jelas, entah ya kayak judi kayak gue gini, jadi nggak fokus bang. Situ. Ya rumah tangga juga, ya yang tadi gue ceritain bang, akhirnya ngerembet gitu. Ke rumah tangga, istri mikirnya aneh-aneh gitu, sedangkan dia nggak tahu kan. Keluarga gue jadi kena tumbal, namanya jelek kan sama dia. Mikirnya keluarga gue banyak minta duit ke gue gitu, makanya gue nggak punya duit dulu gitu.
Gue menyayangkan banget lu kuliah lo udah lagi skripsi malah Iya. cabut gitu malah. Iya, Pak. Soalnya waktu itu tuh gue dengan sombongnya gue bilang gini. Waktu itu gue ngobrol sama partner gue, bos, emang rata-rata gaji sekarang tuh berapa sih? Ya paling 3 juta 4 juta bos. S1 juga kadang-kadang segituan. Ah males banget ya. Kita seminggu dulu 7.000 8.000 bos. Bener. Dengan sombongin, dengan gobloknya gitu. Kecuali kalau lo emang udah niat jadi bandar besar gitu, jadi bandar website segala macam, oke. Ya ini baru cere aja, baru cuman jadi kayak gitu-gitu doang udah sombong gitu. Terus nganggap pekerjaan yang gajinya cuma segitu tuh receh gitu bang. Iya. Karena waktu itu ya gue ngerasain ya cuman modal gitu-gitu aja seminggu 7 juta 6 juta. Waktu zaman gue kuliah tuh baru SMA itu udah gede banget sih. Ya gede itu. Tahun berapa itu? 2010 tadi. 2010 sampai 2012 2013 lah. Gede itu, Bro. Gede. Tahun-tahun segitu tuh gede banget. Itu UMR masih berapa itu 2010? Iya makanya. Aduh, gua Ya Allah. Ya kurang bersyukur itu ya. iya, iya bener. Itu kerjanya. Wah, mabok aja udah, mabok segala macem. Pakai duit gituan tuh. Dan sekarang duitnya nggak ada sama sekali, emang bener duit judi itu emang nggak ada sampai sekali. Malah ngutang gua banyak. Nggak ada tuh duit yang dulu gua hasilin seminggu dari duit teman-teman gua juga, padahal yang masang itu. Iya. Duit mereka. Gue pikir di situ anjing gue jahat banget ya. Gue nggak tahu mereka ini pada bayar, pada ngebohongin orang tuanya Iya. mungkin apa segala macam. Mungkin itu efek dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Iya kali ya. Cuman ya kan waktu dulu gue gak maksa mereka buat masang juga. Iya. Mereka malah yang nyari kita gitu. Selama proses hidup lu lah sampai dengan usia lu sekarang berapa? 32 bang. Perjalanan proses hidup lu yang sekarang sampai ke 32 tahun gitu. Itu secara materi gitu, lu udah menghasilkan apa? Gak menghasilkan apa-apa bang. Gak menghasilkan apa-apa. Motor ini gue udah hilang 3 bang. Ini akhirnya gue harus kredit lagi dari awal. Lunas hilang. Oke. Gitu. Handphone ada waktu itu gue dikasih hadiah sama istri gue jual. Mau ngakunya bukan buat itu, ngakunya emang gue lagi nggak butuh duit aja. Iya. Ini juga handphone yang gue pegang sekarang pun dari dia juga ini. Nggak punya sama sekali gue, nggak ada yang gue hasilin. Iya, oke. Percaya deh. Karena efek lu kecanduan judi itu. Iya. Kalau standar ekonomi gue ya gila, kehilangan motor. Gue kalau pikir-pikir lagi, motor yang 3 motor ini gue cicil pelan-pelan, akhirnya lunas, akhirnya hilang. Mungkin bagi teman-teman yang lain ya lah motor doang gitu. Tapi bagi standar kehidupan gue, kemampuan ekonomi gue ya, waduh, Udah gede gitu ya. gede banget, gede sih kalau bagi gue. Iya. Ya itu yang sering gue bilang ke teman-teman juga, efek atau dampak negatif dari judi online itu kan bukan dilihat dari nominalnya gitu loh. Ya tadi kan juga lu ngeliat sendiri tuh, nih teman-teman yang bilang konten gue settingan katanya tadi tuh si bro ikut nimbrung tadi waktu gue ngobrol podcast sama teman yang di Malang, habis 350 juta ya. 350 juta kalau kita lihat dengan nilai yang standar 350 juta gitu. Tapi efeknya tadi kan lo lihat sendiri kayak gimana. Ya kan? Tahu sendiri tuh efeknya gimana gitu. Dan banyak teman-teman yang pada bundir juga rungkatnya gitu. Habisnya di bawah 100 juta. Tapi mereka pada bundir. Gitu. Jadi nominal ini hanya sebatas nominal gitu. Yang efeknya ini kan yang ngerikan macam-macam gitu kan. Dampaknya ini dari keluarga kita segala macam gitu. Berarti lu sekarang benar-benar udah fix mau berhenti. Udah bang, udah jijik banget gue. Udah jijik banget. Udah kayak gue tuh dulu gila banget sama bola bang. Gue demen banget nonton bola sampai ke stadion gue. Sekarang sampai jagoan gue aja Juventus, gue udah nggak mau nonton lagi. Udah nggak ada nafsu. Paling gue ngeliat highlight, wah Juve menang, yang golin siapa nih. Udah paling penasaran di situ doang. Cuman untuk nonton bola lagi bang, Kenapa? udah sampai enak gue. Enggak kan yang salah bukan bolanya, yang Betul. salah kan judinya. Iya, gue takut tumbuh lagi bang adrenalinnya gitu. Iya. Saat cetak gol,
lu di situ naruh duit 3 juta 4 juta gitu, itu adrenalin yang pengen gue Lu hilang. traumatik kalau ngelihat permainan bola gitu ya. Iya sih Iya, kalau iya, gue iya, bilang, iya. gue traumatik padahal gue gila banget. Tapi gue sih masih ngikutin, kayak gue masih peduli lah, wah Juventus menang gak nih, masih peduli gue gitu-gitu. oke. Cuman kalau untuk nontonnya gue udah 3 sampai Euro kemarin tuh gue udah nggak nonton. Padahal kalau gue masih main tuh event-event gede gitu tuh saatnya gue gila-gilaan itu. Saatnya gue gila-gilaan. Siap. Itu kalau di slot lu berhenti juga. Berhenti. Kalau di slot gue sadarnya untung cepet saat gue ngerasa kok gue gila ya. Gue judi ini udah lama loh. Tapi nggak pernah nih gue sampai nggak tidur 2 hari 2 malam gitu main judi dong. Iya, iya. Brengsek. Akhirnya gue sadar, dan slot itu yang bikin gue akhirnya sekarang punya utang di mana-mana. Slot ya. Iya, tadi di bola gue rada bisa handle bang, masih gue rada bisa handle lah utang-utang gue. Kalau slot ini kan kayak ibu gue kan punya usaha ya bang ya, usaha makanan gitu. Jadi pakai namanya tuh nama gue di akun GoFood-nya dia. Jadi kalau misalkan GoFood kan transfer kan tiap pagi tuh, duitnya masuknya ke gue dulu. Itu gara-gara gue main slot, gue mainin dulu bang. Tiap duit dagangan bubur dia mainin. Ada 400 gue mainin. Kalau kalah tinggal GoFood-nya belum masuk mah transferannya. Bilang aja gitu. Gue mainin lagi. Kalau bola waktu itu gue masih pakai istilahnya duit pribadi gue lah gitu. Dan gue nggak suka maksain. Kalau slot nih entah kenapa bisa maksain ya. Iya. Sampai gue akhirnya minjem sana sini gitu. Akhirnya gadein handphone, duitnya dipakai main, Iya, sampai iya. kayak gitu. Di slot nih benar-benar lu fix ya, bukan karena lu sekarang nggak punya duit nih. Bukan ya. Kalau misalkan 3 bulan ini gue nih kan kerja kan sekarang ngojol bang, duitnya harian kan, masih megang 200, 300, 100. Dari kemarin tuh gue kalau misalkan niat gitu ya, kayak gue hajar di bola nih, gue bisa bayar utang harian gue segini, udah gue depoin dong. Cuman gue udah enak banget, udah enggak lah, biarin aja gue berdarah-darah, biarin aja ntar gue telat-telat bayar, gue ngadepin debt call-nya langsung. Bener tuh waktu itu gue nonton podcast abang yang ngomong nggak apa-apa hancur-hancurin ya, yang penting utang kagak nambah, udah itu minimal itu, udah gue makanya Udah yakin lah ya. udah nggak bisa nih, nggak bisa, anak gue cewek bang, Iya. mau jadi apa gila. Iya. Nggak Iya tuh teman-teman, ini pelajaran banget nih. Nah, ke depan berarti nih lu berencana kepengen memperbaiki hubungan rumah tangga lu ya. rumah tangga gue bang, yang pasti itu pasti, gue yakin lah, Tuhan pasti kasih jalan lah, rezekinya di mana aja lah. Ya. Pasti gue yakin, gue selalu yakinin pasti Tuhan kasih rezeki lah. Siap. Gue seneng nih kalau ngeliat teman-teman pelaku judi online tuh kayak gini gitu. Dia punya antusias buat apa ya? Buat berhenti gitu. Iya. Antusias bener-bener mau stop gitu, yakin gitu. Gue seneng dan itu bukti bahwa hidup lu nanti gitu, itu apa ya, tanda lah, bisa bilang tanda hidup lu nanti ke depan bakalan lebih baik kayak gitu. Amin bang, doain bang. Motivasi lu kepengen ngobrol sama gue tuh apa nih kira-kira? Mau ngeluarin unek-unek gue bang, satu bang, gue soalnya kayak gini-gini kan, gue kan sering nonton podcast abang tuh. Gue lihat Bang Imam nih ngerti lah sama apa yang diomongin gitu. Kalau cerita kayak ke orang tua kan, orang tua cuma bisa diem aja, nggak ngerti gitu. Bisa itu. Dan kedua, biar gue kalau misalkan gue sampai kayak gitu lagi, malu lah kita bang. Ngapain gue sampai malam-malam gini ngobrol. Ini udah sebagai trigger gue. Kalau itu tuh lu udah ngomong pakai mulut lu sendiri tuh, lu sampai ini lagi mah paling bentar lagi juga tabrak kereta lu. Udah sampai ngomong kayak gini sampai masih ini lagi. Iya. Itu buat, sih bang, buat jadi pegangan lu gitu ya. Iya, buat jadi pegangan lu bang. Buat teman-teman yang di Jakarta, Tangerang atau Jabodetabek lah, kalau pengen ngobrol datang aja langsung ke sini, ke studio seperti Bro di sini. Ngobrol langsung aja ke sini, kita ngobrol enak gitu, kita diskusi, kita mau ngopi-ngopi, kita mau ngerokok segala macam. Jadi biar kalian tuh bisa lebih triggernya udah dapat gitu loh. Jadi triggernya labah matang gitu buat berhenti gitu ya. Betul. Gitu. Betul. Gua ada di Bintaro. Teman-teman silakan datang di Bintaro juga. Kalau teman-teman datang dari Bekasi atau dari mana gitu ya, yang bisa akses kereta, stasiunnya juga deket gitu. Kesini aja. Terakhir mungkin
Pesan-pesan lu buat teman-teman nih yang sekarang masih pada main, masih kecanduan, itu silakan utarakan aja pesan-pesan lo. Kalau yang belum pernah main, jangan deh, jangan. Pengen lu mau ngerasain mau apa, kena lo pasti sama slot tuh, kena pasti. Nggak ngerti tuh, gue juga ada hipnotisnya tuh. Main udah menang padahal bang, kadang tuh kita depo 100.000, udah menang 300.000, selesai kan mestinya. Mau apa lagi lo? Udah kita WD mau tidur, kepikiran lagi tuh di depo itu habis bang. Iya. itu baik yang cerita teman-teman gue pun juga Iya. kayak gitu tuh. Entah, pokoknya jangan. Kalau bagi yang udah kena, berhenti sebelum disentil Tuhan. Udah itu aja. Setiap orang tuh punya versi keburukannya yang berbeda-beda, versi cobaannya yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih pada kecanduan, terus karena rungkatnya banyak, tapi susah buat berhenti karena udah terlanjur punya banyak utang gitu kan, biasanya kayak gitu. Gak ada jalan lain, berhenti. Kalau kalian nggak tahu cara berhentinya, teman-teman silakan baca ebook gua, ada di deskripsi, dibaca. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan jadi motivasi buat teman-teman bener-bener bisa berhenti. Amin. Gitu ya. Amin, amin. Itu mudah-mudahan ya bermanfaat aja deh buat teman-teman.